Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan proyek pembangunan Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP Zona 1 rampung pada 2027. Hal ini diungkapkan Pramono saat meninjau proyek pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang melayani 220.000 rumah tangga atau sekitar 1 juta penduduk di Pluit, Jakarta Utara. Pramono menilai pembangunan sistem pengelolaan air limbah sangatlah strategis, terlebih bagi Jakarta yang sedang bertransformasi menjadi kota global dan inklusif. Pramono menyebut JSDP dapat mengurangi pencemaran air tanah dan membantu melindungi kesehatan masyarakat. Jakarta Sewerage Development Project Zona 1. Proyek ini dimulai dari tahun 2023 dan harapannya akan bisa di tempat ini yang zona 1 ini selesai di tahun 2027. Dan tempat ini akan bisa memberikan aliran kepada 220.000 rumah tangga atau kurang lebih 1 juta penduduk. Gubernur Pramono menambahkan JSDP di ibu kota nantinya dapat menjadi contoh bagi daerah lain, khusus dalam menciptakan saluran air limbah yang ramah lingkungan. Operasional pompa penyedot air untuk menangani bencana banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah, khususnya wilayah jalur Pantura, dinilai masih belum efektif. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayor Jenderal TNI Budi Irawan. Guna mengoptimalkan operasional pompa air, BNPB membentuk satuan tim yang bertugas khusus pompanisasi. Para petugas pompanisasi harus siaga 24 jam dan segera melapor ke pemerintah daerah atau BPBD jika ada kerusakan atau kendala pada operasional pompa air. BNPB juga meminta kepada BPBD di wilayah sekitar Kota Semarang agar mengirimkan unit pompa tambahan untuk mempercepat penanganan banjir di Kota Semarang. Karena selama ini pompa-pompa ini terlihat masih kurang efektif. Nanti di setiap pompa itu ada anggota dari Kodim, anggota dari BPBD, maupun anggota dari relawan. Tugasnya untuk meyakinkan bahwa pompa ini bekerja 24 jam. Arti 24 jam bukan satu pompa bekerja terus-menerus, tapi secara bergantian. Hujan deras mengakibatkan banjir mengenangi jalur Pantura Semarang dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 80 cm. Di saat banjir, hanya kendaraan besar seperti truk yang bisa melintas, namun dengan kecepatan yang lebih lambat dari biasanya. Dan Kota Tangerang beserta perwakilan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono mengungkapkan ada sekitar 2 juta anak mengalami gangguan kesehatan mental berdasarkan data pemeriksaan kesehatan jiwa gratis Kemenkes. Data ini disampaikan Wamenkes usai peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2025 di Kota Tangerang. Dante pun berharap pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat upaya mengatasi persoalan kesehatan jiwa. Ini masih terjadi pemasungan di daerah untuk yang mengalami gangguan jiwa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari studi dari cek kesehatan gratis yang kita lakukan, dari 2 juta orang yang sudah kita lakukan screening, itu kira-kira 20 juta, 19 juta sekian sampai 20 juta yang kita lakukan cek kesehatan gratis untuk kesehatan mentalnya, itu ditemukan ada sekitar 2 juta yang mengalami gangguan mental. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Sakhrudin menyatakan akan menyelaraskan program kesehatan jiwa pihaknya dengan pemerintah pusat, sehingga menyentuh semua lapisan masyarakat. Pelayanan keluarga dan anak ya, ini yang memang terus kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana agar bisa mengatasi persoalan masalah yang berkembang di tengah masyarakat sehingga timbul depresi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wamen, kemudian juga menjadi gangguan jiwa mereka. Diketahui, pemerintah telah menyediakan layanan darurat medis 119 melalui aplikasi Satu Sehat Mobile di ponsel. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan cepat dan mudah mengakses layanan kegawat daruratan medis.